فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita mengambil beberapa ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah pada bab ini. Kita lanjutkan terkait ayat di surat Saba. Wa qawluhu qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min zahir. Allah Subhanahu wa taala katakan, qul, katakanlah wahai Nabi, ud'u alladziina za'amtum min dunillah, panggillah oleh kalian yang seru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diperintahkan untuk memanggil siapa? Syukran. Orang-orang musyrikin saat itu. Nah, ud'u alladziina za'amtum min dunillah. Panggillah oleh kalian apa saja yang kalian anggap memiliki kemampuan untuk mengabulkan permintaan, kalian anggap bisa mendekatkan diri kepada Allah atau kalian sembah. Intinya alladzina za'amtum min dunillah, yaitu yang kalian jadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, daripada ud'u bisa bermakna ahdiruhum, panggillah, datangkan kemari, atau bisa juga bermakna ud'uhum doa al-mas'alah, yaitu mintalah kepada segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah. Nah, taib, yang mereka itu sifatnya la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Mereka tidak memiliki kemampuan sedikit pun, tidak memiliki hak sedikit pun. Nah, di langit dan di bumi walaupun hanya seberat dzarrah. Nah, walaupun hanya seberat dzarrah, dan dzarrah mufrad dari dzar, yaitu sigharun namal, semut sudah kecil. Ini yang kecil lagi, yang terkecil dari semut. Dan diungkapkan ini ikhwan untuk menunjukkan apa? Sekecil apapun mereka tidak punya kepemilikan sedikit pun di langit dan di bumi, tidak punya kekuasaan sedikit pun. Dan yang seperti ini ikhwan bukan maksudnya berarti mereka punya yang lebih kecil dari dzarrah. Kenapa? Karena ungkapan mubalaghah seperti ini tidak bisa ditarik mafhum. Kaidahnya ikhwan, taib, wal kalimah idza qusidal mubalaghah illatan aw kathrah fala mafhumalah. Suatu kata apabila dimaksudkan
Naam, idza qusida biha al-mubalaghah qillatan aw kathrah fala mafhuma laha. Suatu kata kalau dimaksudkan mubalaghah, baik mubalaghah paling kecilnya atau mubalaghah paling banyaknya, maka tidak ada mafhumnya. Tidak bisa ditarik mafhum di sini. Yang dimaksud adalah hukum umum, yaitu sama sekali mereka tidak punya kekuasaan, tidak punya hak kepemilikan di langit dan bumi. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Taib, dinafikan apa? Dinafikan milik. Mereka tidak punya kekuasaan. Kemudian yang kedua, wa ma lahum fihi ma min syirkin. Dan mereka itu tidak memiliki tidak memiliki syirkin, ay musyarakah yang dimaksud. Tidak juga terhadap langit dan bumi itu mereka punya andil, punya saham. Kalau mungkin tidak punya sendiri, mungkin dia bersekutu. Tapi ternyata juga tidak. Nah, ketika dinafikan kepemilikan secara sendiri, kemudian yang kedua dinafikan juga bahwasanya mereka sebagai sekutu. Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Naam, min musyarakah, menunjukkan juga apa? Penguatan akhwan, sama sekali tidak ada musyarakah. Dia tidak menyekutui Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dalam penguasaan langit dan bumi. Min yang seperti ini, min apa namanya? Ismail. Silah wa taukid zaidah namanya. Tayyib, memberikan dalam Al-Qur'an memberikan makna mubalaghah dan taukid. Di sini untuk mubalaghah fin nafi. Bahwasanya mereka itu tidak punya musyarakah sedikit pun, tidak punya andil sedikit pun dalam kepemilikan langit dan bumi. Kemungkinan yang ketiga juga dinafikan, wa ma lahu minhum min dhahir. Dan lahu ay lillah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga taib, wa ma lahu minhum min zahir. Zahir di sini apa? Mubtada muakhar. Taib bermakna mu'in. Mereka pun apa? Kalau tidak punya saham, mungkin mereka sebagai apa? Sebagai pembantu, membantu Allah Subhanahu wa taala dalam pengurusan langit dan bumi. Tapi ternyata juga tidak. Wa ma lahu minhum min dhahir. Dan mereka pun bukanlah penolong-penolong atau pembantu-pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sedikit pun kepada hamba-hambanya. Kemudian kemungkinan yang keempat, seandainya mungkin mereka tidak memiliki, mereka juga tidak memiliki persekutuan dan juga bukan sebagai pembantu bagi Allah, mungkin mereka itu bisa memberikan syafaat, tapi ternyata ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Pada ayat yang terpisah Allah Subhanahu wa taala tegaskan peniadaan syafaah, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah. Dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi orang-orang yang Allah izinkan. Kemudian kelanjutan ayat telah kita bahas pada bab sebelumnya. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir.
Makanya ayat ini ikhwan disebut apa? Sebagai ayat yang bagaimana? Kemarin indah ya Muhammad sudah dua ayat ini ayat yang bagaimana? Aceh. Taib, ayat yang memangkas akar-akar kesyirikan dari hati para hamba, dalam artian memberantas kesyirikan. Ada peluang untuk syirik di hati para hamba. Karena perhatikan ayat tersebut, akhwan. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Perhatikan sekarang kita artikan secara mudahnya tadi satu persatunya dengan makna kalimat-kalimat tersebut. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Katakanlah wahai Nabi, serulah mereka-mereka yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah. Mereka itu tidak memiliki kekuasaan sedikit pun di langit dan di bumi. Dan mereka juga sama sekali tidak memiliki andil atau memiliki peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan mereka pun tidak ada satupun yang menjadi pembantu-pembantu bagi Allah. Dan tidaklah bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali untuk orang-orang yang Allah izinkan. Naam, Ibnul Qayyim akhwan dalam Madarijus Salikin, jilid yang pertama halaman 351, tegaskan fal musyrik innama yattakhidhu ma'budahu lima yahsulu lahu bihi minan nafa'. Ini jelas. Orang yang musyrik itu hanyalah mengambil atau menjadikan sesembahan-sesembahan itu karena dia bisa mengharapkan kemanfaatan darinya. Wa naf'u la yakunu illa mimman yakunu fihi khisalan min hadhil arba'. Dan kemanfaatan tidaklah akan terwujud kecuali bagi yang memiliki sifat-sifat dari 4 sifat ini. Imma, yang kemungkinannya pertama malik, kemungkinannya malik. Lima yuridu abiduhu minhu. Malikun lima yuridu abiduhu minhu, yaitu dia pemilik. Memiliki kekuasaan. Mampu untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh hamba-hambanya. Dan ini ditiadakan dari berhala-berhala itu. Fa illam yakun malikan kana syarikan lil malik. Jika dia bukan malik, maka apa? Dia mungkin syarik, sebagai sekutu bagi si malik, si penguasa. Dan ini juga ditiadakan. Fa illam yakun syarikan lahu kana mu'inan lahu wa dhahira. Jika mungkin dia bukan syarik, bukan sekutu, mungkin dia pembantu. Fa illam yakun mu'inan wala dhahira. Jika dia bukan pembantu, kana syafi'an, maka kemungkinannya dia syafi', pemberi syafaat indah di sisi malik tersebut. Fa nafa subhanahu al-maratib al-arba' nafyan murattaban. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tiadakan 4 hal ini secara runtut. Maka ikhwani fillah, jelas terputus semua semua sebab-sebab yang orang-orang musyrikin bisa berpegang dengannya. Menunjukkan apa? Menunjukkan keyakinan orang musyrik itu dibangun di atas landasan yang sangat lemah. Taib. Karena terakhir mereka berhenti pada syafa'ah. Kemungkinan yang paling apa? Kemungkinan paling lemah, yaitu apa? Intinya menjadikan sekutu-sekutu itu atau sembahan itu sebagai pemberi syafaat. Itu pun ditiadakan. Taib.
Sekarang perhatikan kalimat Syekhul Islam yang dikutip di sini. Qala Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Kitabul Iman yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam matan. Ini kalau dihafal juga bagus, ikhwan. Tapi jika sulit maka cukup ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh. Qala nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihil musyrikun. Allah Subhanahu wa taala tiadakan dari selainnya segala sesuatu yang orang-orang musyrikin berpegang dengan. Fanafa an yakuna li ghairihi milkun aw qistun minhu. Maka Allah Subhanahu wa taala tiadakan untuk selainnya kekuasaan atau bagian dari kekuasaan. Naam la yamlikuna mithqala dzarrah. Aw qistun minhu diambil dari apa? Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Aw yakuna aunan lillah, atau dia kemungkinannya sebagai pembantu bagi Allah, itu pun ditiadakan. Walam yabqa illa syafa'ah, dan tidak tersisa kecuali syafa'ah. Naam. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adina lahu rabbu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya syafaah tidaklah akan bermanfaat kecuali bagi orang yang Allah izinkan. Kama qala ta'ala wala yashfa'una illa liman irtada. Sebagaimana Allah katakan, dan tidaklah mereka mampu memberikan syafaah kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhai. Naam. Fahadhihi syafa'atun lati yadhunnuha al-musyrikun hiya manfiyatun yaumal qiyamah kama nafahal Qur'an. Maka syafaat yang disangka oleh orang-orang musyrikin ini itulah yang muntafiyah, yang ditiadakan pada hari kiamat sebagaimana Al-Qur'an telah meniadakannya. Itu tidak ada syafaat yang seperti itu. Naam. Taib, yaitu syafaat syirkiyah, syafaat yang tidak Allah Subhanahu wa taala izinkan. Wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduh wa la yabda'u bi syafaati awwala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwasanya beliau kelak datang menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat, setelah waktu yang lama manusia berkumpul di padang mahsyar. Kemudian mereka berduyun-duyun mendatangi Nabi Adam untuk bisa memberikan syafaat. Ternyata Nabi Adam minta uzur. Kemudian datang kepada Nuh, kemudian datang kepada Ibrahim, kemudian kepada Musa, dan terakhir kepada Isa, semuanya meminta uzur. Dan ketika sampai pada Nabi Isa mengarahkan untuk datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun kemudian ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduh. Beliau pun bangkit untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan sujud di bawah arsy. Dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hadis, "Fayaftahullahu li minal mahamid lam yuftah li ahadin qabli." Allah Subhanahu wa taala bukakan kepadaku puji-pujian untuk Allah yang belum pernah dibukakan, diajarkan kepada seorang pun sebelumku. Ini juga dalil ikhwan bahwasanya nama-nama Allah tidak terbatas dengan jumlah yang kita ketahui. Kenapa? Karena puji-pujian itu tentunya dengan apa? Dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada yang belum diberitahukan kepada kita. Karena saat itu hanya Nabi saja yang pertama kali mengucapkan puji-pujian tersebut.
Nabi memuji dulu, sujud memuji Allah Subhanahu wa taala. Wala yabda'u bi syafaati awalan, tidak memulai dengan meminta syafaat terlebih dahulu. Tidak kemudian datang kepada Allah. Naam, beliau memintakan untuk manusia yang berada di padang mahsyar agar segera dimasukkan ke fase setelahnya, yaitu fase hisab. Tapi memuji Allah, terus sujud. Naam, memuji Allah. Thumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta wa shfa' tushaffa. Angkatlah kepalamu wahai Muhammad, katakanlah maka perkataanmu akan didengar, mintalah maka engkau akan diberi, berilah syafaat maka engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Lihat, Nabi SAW tidak meminta terlebih dahulu, tapi dengan memuji Allah sampai Allah mengizinkan. Wa qala lahu Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mengatakan, man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah. Bertanya kepada Nabi SAW, dikasih titik 2 ini. Wa qala lahu Abu Hurairah, titik 2. Siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaat Anda wahai Rasulullah? Di komah di situ. Qal man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, yaitu siapa saja mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari hatinya. Naam, berarti syafaah akan diberikan kepada ahli tauhid. Fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlasi biiznillah wa la takunu liman asyraka billah. Sehingga syafaat itu ya untuk ahli ikhlas dengan izin dari Allah. Untuk siapa putra? Ahli tauhid, ahli ikhlas. Dengan apa? Hamzah? Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu liman asyraka billah, dan syafaat tersebut tidak untuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Sehingga ikhwan, walaupun dalam setiap acara, setelah memuji Allah yang kedua kita bersalawat untuk mengharapkan syafaat Nabi di hari kiamat kelak. Tapi setelah itu acaranya syirik. Dapat syafaat enggak? Ada? Enggak akan dapat syafaat. Walaupun setiap hari meminta, dalam setiap acara mengungkapkan permintaan syafaat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan dapat. Bahkan kalau memintanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga tidak diperbolehkan setelah Nabi wafat. Wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas fayaghfiru lahum biwasitati du'a'i man adina lahu an yashfa'a liyukrimahu wa yanala al-maqam al-mahmud. Dan Syekhul Islam mengatakan, dan hakikat syafaah yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan tafaddul, yaitu memberikan izin kepada ahli ikhlas, memberikan pemuliaan kepada ahli ikhlas, kemudian mengampuni dosa mereka dengan perantara doa orang yang Allah izinkan untuk dia memberikan syafaat. Liyukrimahu, untuk Allah memuliakan orang yang memberikan syafaat tadi, dan mencapai maqamul mahmud, mencapai kedudukan yang terpuji. Tayyib. Berarti dari sini kita ketahui ya kawan, tayyib, hikmah dari syafaah bagi yang diberi syafaat itu bentuk apa? Bentuk tafaddulan, bentuk fadilah dari Allah kepadanya sehingga dia dapat syafaat. Kemudian bagi yang memberi syafaat sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk apa? Hudzaifah? Pemuliaan, ikram. Jadi yang memberikan syafaat, Allah muliakan dengan itu, dengan diizinkan dia memberikan syafaat,
dan yang diberi syafaah, na'am, Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Berikan anugerah tafaddul. Fa syafa'atul lati nabaha al-Qur'an maka kana fiha syirkun fatilka manfiyatun mutlaqah. Adapun syafaah yang ditiadakan oleh Al-Qur'an yaitu tidak ada syafaah, maksudnya syafaah yang syirkiyah, syafaah yang padanya syirik, dan itu manfiyatun mutlaqah, ditiadakan secara mutlak, tidak ada di dalam syarat ini. Walihada athbata syafa'ata biiznihi fi mawadhi'a katsiratin. Oleh karena itulah Allah tetapkan syafaah dengan izinnya pada tempat-tempat yang banyak di dalam Al-Qur'an. Taib, faqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan bahwasanya syafaah tidaklah akan ada kecuali bagi ahli tauhid dan ahli ikhlas, sebagaimana dalam hadits Abi Hurairah di depan. As'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Naam. Taib, kalimat yang sangat gamblang dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, maka kita selesaikan kalimat Imam As-Sa'di. Setelah tadi kita membaca ayat di surat An-Naba. Naam. Fa bayyana annal musyrik, ya sampai sini terakhir. Naam. Fabayyana anna al-musyrika laisa lahu haddun wala nasibun min asy-syafa'ati. Fabayyana anna syafa'ata al-muthbatah allati taqa'u bi idnihi innama hiya syafa'atu li ahli al-ikhlas khassatan wa annaha kullaha minhu. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya musyrik tidak ada atau tidak memiliki bagian sedikit pun dari syafaah. Dan Allah terangkan bahwasanya syafaah yang ditetapkan itu yang terwujud dengan izin dari Allah. Baik. Wa bayyana anna syafa'atal muthbata allati taqa'u bi idzni innama hiya syafa'atu li ahli ikhlasi khassah. Dan Allah jelaskan bahwasanya syafaat yang ditetapkan yang terjadi dengan izin dari Allah itu hanyalah untuk ahli ikhlas secara khusus. Wa annaha kullaha minhu, dan semua syafaat itu dari Allah semata. Rahmatan minhu wa karamatan lisyafi', sebagai bentuk rahmat dari Allah dan sebagai bentuk pemuliaan bagi pemberi syafaat. Wa rahmatan minhu wa afwan minal masyfu'ilah anil masyfu'ilah, dan sebagai bentuk rahmat dari Allah dan pemaafan bagi yang disyafaati. Wa annahu huwal mahmudu 'alaiha fil haqiqah, dan bahwasanya Allah itulah yang dipuji atas itu semua secara hakikinya. Secara hakikatnya ya Allah lah yang terpuji karena dialah yang mengizinkan dan meridai. Wa huwa alladhi adzina li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fiha wa ana lahul maqamal mahmud, dan dialah yang telah memberikan izin kepada Nabi Muhammad untuk bisa memberikan syafaat dan memberikan izin untuk bisa mencapai maqamul mahmud. Fa hadza ma dalla alaihi alkitab wa sunnah fi tafsilil qawli fi syafa'ah. Naam. Baik. Dan ini yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah tentang perincian tentang permasalahan syafa'ah. Baik. Wa qad dzakara al-musannif rahimahullahu taala kalam asy-syaikh Taqiyuddin fi hadzal mawdi' wa huwa kafin syafin. Baru saja kita baca perkataan Syekh Taqiyuddin, maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang kafin syafin, yang telah mencukupi dan menyembuhkan perasaan ingin tahu sehingga seorang betul-betul gamblang. Fal maqsudu fi hadzal bab. Sekarang intinya pada bab ini apa? Perhatikan.
Fal maqsudu fi hadzal bab dzikrun nususi ad-dallati ala ibtali kulli wasilatin wa sababin yata'allaqu bihil musyrikun bi alihatihim. Nah, dan maksud pada bab ini adalah menyebutkan nas-nas yang menunjukkan tentang batilnya setiap wasilah dan sebab-sebab yang orang-orang musyrikin bergantung dengannya terhadap ilah-ilah mereka, terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Wa annahu laisa laha minal mulki syai', bahwasanya sesembahan-sembahan selain Allah itu tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Lastiqlalan wala musyarakatan wala muawanatan wala mudzaharah. Tidak secara bersendirian memiliki kekuasaan, tidak juga memiliki andil dalam persekutuan, tidak pula sebagai pembantu. Naam, wala minasyafaah, tidak pula dari jalur syafaah. Mereka tidak punya sedikit pun. Wala minasyafaati syai'un. Wa innama dzalika kulluhu lillahi wahdah, dan hanyalah itu semua milik Allah semata. Fata'ayyana an yakuna al-ma'budu wahdah. Fata'ayyana an yakuna al-ma'buda wahdah. Maka jadi jelaslah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah yang berhak diibadahi satu-satunya. Naam. Taib, ini bab syafaah, diperhatikan syarat-syaratnya dan perincian yang telah kita sebutkan di awal. Kemudian kalau kalam Syekhul Islam bisa dihafal maka bagus. Tapi jika yang tidak mampu menghafalnya maka cukup dengan ayat-ayat yang disebutkan dalam bab ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha